Yohanes pasal 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Yohanes pasal 11 ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yohanes pasal 11 ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit." Yohanes pasal 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yohanes pasal 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 6, namun setelah didengarnya, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat, di mana ia berada. Yohanes pasal 11 ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Yohanes pasal 11 ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Yohanes pasal 11 ayat 9, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini." Yohanes pasal 11 ayat 10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yohanes pasal 11 ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Yohanes pasal 11 ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Yohanes pasal 11 ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yohanes pasal 11 ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Yohanes pasal 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 16, lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes pasal 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Yohanes pasal 11 ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Yohanes pasal 11 ayat 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Yohanes pasal 11 ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Yohanes pasal 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yohanes pasal 11 ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu,
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes pasal 11 ayat 24, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes pasal 11 ayat 27, jawab Marta, ya, Tuhan, aku percaya, bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 11 ayat 28, dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Yohanes pasal 11 ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Yohanes pasal 11 ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Yohanes pasal 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes pasal 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Yohanes pasal 11 ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Yohanes pasal 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Yohanes pasal 11 ayat 38, maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yohanes pasal 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yohanes pasal 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes pasal 11 ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Yohanes pasal 11 ayat 42, aku tahu, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Yohanes pasal 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Yohanes pasal 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yohanes pasal 11 ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 46, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu. Yohanes pasal 11 ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat." Yohanes pasal 11 ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes pasal 11 ayat 49, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa." Yohanes pasal 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes pasal 11 ayat 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yohanes pasal 11 ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes pasal 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yohanes pasal 11 ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi, ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yohanes pasal 11 ayat 55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Yohanes pasal 11 ayat 56, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Yohanes pasal 11 ayat 57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia.